Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Shalom, Bapak-bapak PKB, GPB Karis yang dikasihi Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah PKB, Persekutuan Kaum Bapak malam hari ini. Sebelumnya mari kita masuk mengambil saat teduh sejenak. Bapak-bapak sekalian, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita memuliakan dan memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 10 bait pertama dan ketiga, Pujilah Tuhan Sang Raja. Bapak-bapak sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa penuh kuasa, malam ini kami bersyukur atas pertolongan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih atas kesehatan dan berkat yang tak putus kami nikmati karena kasih sayang Tuhan. Malam ini kami Persekutuan Kaum Bapak ingin mendengar firman Tuhan, meskipun secara online kiranya tidak mengurangi arti firman Tuhan yang akan kami terima ini. Tuhan kiranya mengurapi kami semua agar firman Tuhan yang kami dengar dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Sempurnakanlah dan layakkan ibadah kami ini ya Tuhan, karena kami mengalaskannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita malam ini terambil dari kitab Yesaya 43 ayat 14 sampai dengan 21. Yesaya 43 ayat 14 sampai dengan 21 yang menyatakan, "Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel, dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara, dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang Maha Kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan, yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu." Firman-Nya, "Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Iya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku." Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Bapak-bapak dipersilahkan duduk. Bapak-bapak PKP yang dikasihi Tuhan, Shalom. Semoga semuanya sehat, dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Kitab Yesaya, saya akan memulai dengan uraian mengenai kitab Yesaya. Kitab Yesaya sampai Maleakhi termasuk kelompok kitab yang disebut kitab-kitab nabi. Kitab-kitab ini berisi pesan Allah yang ditujukan kepada umat Israel dan Yehuda, dan disampaikan dalam bentuk khotbah dan atau pidato, penglihatan dan pengalaman hidup para nabi yang berkarya antara tahun 750 dan 450 sebelum Masehi. Pemberitaan para nabi tidak hanya berisi penghukuman atau peringatan, tetapi juga pengampunan dan pembaharuan. Alkitab Ibrani membagi kitab-kitab nabi menjadi kitab-kitab terdahulu dan nabi-nabi yang kemudian. Kitab nabi-nabi terdahulu contohnya Yosua, kitab Hakim-Hakim, kitab 1 Samuel, 2 Samuel, dan 1 Raja-Raja serta 2 Raja-Raja menjadi bagian dari kitab-kitab sejarah dalam Perjanjian Lama. Kitab-kitab nabi dalam Alkitab Kristen sering dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Disebut nabi-nabi kecil karena isinya memang lebih sedikit dibandingkan dengan nabi-nabi besar. Dalam Alkitab, nabi adalah orang yang dipanggil untuk berbicara atas nama Tuhan dan menyampaikan pesannya kepada umat. Para nabi tidak sekedar menubuatkan masa depan, tetapi juga mencermati apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan umat dan menyampaikan pesan Allah untuk situasi kehidupan nyata. Mereka sering harus berbicara tentang situasi politik, sosial, dan keagamaan yang sulit. Untuk itu, mereka harus berbicara dan berperilaku sedemikian rupa untuk menarik perhatian dan membuat pesan mereka agar menjadi jelas. Kitab Yesaya berisi beberapa puisi indah dan kata-kata pengharapan yang paling terkenal dalam Alkitab.
Nubuat yang disampaikan Yesaya memperlihatkan pemahamannya yang mendalam tentang hubungan hukum Tuhan dengan sejarah Israel, umat pilihan Allah. Umat dan para pemimpinnya tidak mematuhi hukum Tuhan sehingga mereka dihukum. Mereka dibuang ke Babel, kemudian kembali ke Yehuda, dan bait Allah dibangun kembali seperti yang telah dijanjikan Allah, dan umat menantikan masa depan yang lebih cerah. Para penulis Perjanjian Baru dalam Alkitab sering mengutip kitab Yesaya untuk menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Raja keturunan Daud yang telah lama dinantikan. Kedatangannya merupakan penggenapan janji Allah mengenai keselamatan dan masa depan umat manusia. Mesias digambarkan sebagai orang yang akan memerintah kerajaan Daud untuk selamanya dan membawa damai kekal. Para pengajar Kristen juga mengartikan kesengsaraan dan kematian Yesus sebagai penggenapan nubuat-nubuat dalam kitab Yesaya mengenai karya hamba Tuhan. Arti nama Yesaya sendiri menyatakan nama satu tema penting kitab ini. Dalam bahasa Ibrani, nama itu berarti Tuhan menyelamatkan. Nah, bacaan kita malam ini pada Yesaya 43 yang merupakan bagian dari Yesaya 40-55 berisi tema penting dalam kitab Yesaya, yaitu penghiburan dan pengharapan umat pilihan Allah yang hidup di pembuangan di Babel. Tuhan Israel yang Maha Kudus akan membuka jalan bagi umat untuk kembali ke Yehuda dan memulihkan bait Allah di Gunung Sion, Gunung Kudus, Yerusalem. Di sanalah ia sekali lagi akan tinggal di antara umat. Keluaran 25 ayat 8, 2 Samuel 6 ayat 1 sampai dengan 2. Surat Yesaya dalam bacaan kita ini ditujukan kepada bangsa Israel yang sedang menjalani masa pembuangan di Babel, di mana masa ini merupakan masa suram yang pernah mereka alami. Pada masa itu mereka telah kehilangan segala-galanya. Bahkan mereka berpikir bahwa itulah akhir dari hidup mereka. Mereka begitu rindu akan tanah kelahiran mereka dan masa-masa keberkahan Tuhan seperti yang dulu pernah mereka nikmati. Namun, nubuatan ini menyatakan bahwa karena kasih-Nya terhadap umat-Nya, maka Tuhan akan melakukan kelepasan atas Israel yang sekian lama menderita di pembuangan. Tuhan membuka pintu pengampunan kepada umat-Nya dan membebaskan mereka dari derita akibat dosa. Dalam ayat ini dinyatakan bahwa Tuhan akan membuka kehidupan yang baru kepada umat-Nya, dan Tuhan akan dimasyhurkan atas perbuatan kasih-Nya tersebut. Sehingga nubuatan ini sekaligus memberikan penghiburan kepada umat Israel untuk tidak berputus asa dan tetap berpengharapan bahwasanya Tuhan akan memberikan kelepasan atas mereka. Tuhan berjanji hendak membuat sesuatu yang baru. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sesuatu yang baru yang dimaksud bukanlah hal yang biasa, melainkan sesuatu yang menakjubkan bagi pemikiran manusia. Kita bisa bayangkan padang gurun yang syarat dengan pasir, di mana orang-orang jika berjalan di atasnya akan membutuhkan waktu lama dan seolah-olah tidak akan ada ujungnya untuk melintasi. Namun Tuhan membuat jalan raya di atasnya. Di padang belantara yang kering dan tandus, Tuhan membuat sungai-sungai mengalir di atasnya, sehingga binatang-binatang bersukaria. Inilah pesan Tuhan bagi kita, bahwa ada sesuatu yang baru dan luar biasa yang Tuhan sedang lakukan bagi kita yang percaya. Dan sesuatu yang baru itu sedang Tuhan tumbuhkan, seperti pepohonan kecil yang mulai muncul ke atas permukaan tanah di tengah-tengah bebatuan yang gersang. Demikianlah Tuhan sedang melakukannya bagi kita. Mungkin secara kasat mata kita belum bisa melihat jelas
Namun Tuhan mau kita mulai memperhatikannya dengan seksama. Dan sesuatu yang kecil tersebut, Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Firman Tuhan dalam Yesaya 43 pada ayat 18 ini menyatakan, "Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala." Setiap orang pasti memiliki yang namanya pengalaman buruk, Bapak-bapak sekalian. Dan di masa lalu itu tidak perlu untuk kita terus mengingat. Karena persoalannya adalah banyak orang yang masih terus mengingat dan menyimpan berbagai pengalaman buruk masa lalu yang menimpanya tersebut. Sebetulnya pengalaman-pengalaman buruk bisa menjadi pelajaran yang berguna bagi kita di kemudian hari. Tetapi tidak jarang pula pengalaman-pengalaman buruk tersebut malah membekas menjadi luka di hati yang dalam dan kadang-kadang menjadi trauma yang menakutkan. Dan masih banyak didapati orang-orang yang masih hidup dalam masa lalunya. Dengan terus mengingat hal-hal buruk, maka akan membuatnya menjadi tidak bisa bertumbuh. Padahal Tuhan mau mengerjakan hal-hal yang baru dalam diri mereka. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak sekalian? Apakah kita masih sering mengingat pengalaman-pengalaman yang buruk? Entahkah luka karena disakiti oleh seseorang, atau mengalami kekecewaan berkali-kali yang dalam? Firman Tuhan malam ini mengingatkan kita untuk melupakan dan mulailah hal yang baru bersama Tuhan. Tuhan melalui pesannya ini mau mengerjakan hal-hal yang baru di dalam kehidupan kita. Bukankah itu luar biasa? Dia memiliki rancangan yang indah dalam hidup kita, yaitu damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Orang yang terus mengingat hal buruk yang pernah dialaminya akan sulit untuk mengalami fase baru dalam hidupnya. Mari kita melepaskan hal-hal lama yang buruk dan menerima serta mengalami hal-hal yang baru bersama dengan Tuhan. Kemudian Bapak-bapak sekalian yang dikasihi Tuhan, pada ayat 19 dinyatakan atau kita diingatkan untuk memiliki pengenalan akan Tuhan yang terus-menerus harus kita bangun. Yesaya 43 ayat 19 menyatakan, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya?" Tuhan melalui Nabi Yesaya menyuruh bangsa Israel memperhatikan dengan seksama apa yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup mereka. Seringkali umat Tuhan hanya berseru-seru minta pertolongan kepada Tuhan tanpa mau memperhatikan bahwa sesungguhnya Tuhan sedang melakukan sesuatu tindakan atas mereka seperti yang mereka pintakan kepada Tuhan. Tidak sedikit orang percaya yang akhirnya kecewa kepada Tuhan karena merasa, aduh, Tuhan tidak melakukan sesuatu atas permohonan dan doa-doa saya. Sebenarnya bukan Tuhan yang tidak melakukan sesuatu, Bapak-bapak sekalian. Masalahnya adalah kita tidak mengetahuinya, dan untuk mengetahuinya kita harus memiliki kepekaan dan hubungan pengenalan yang baik kepada Tuhan dengan terus-menerus menggumuli firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Tuhan tidak semata-mata melakukan sesuatu begitu saja tanpa kita terlibat di dalamnya lewat sebuah hubungan yang dijalin. Tuhan tidak melakukan sesuatu di mana kita hanya menjadi penonton atau objek saja yang hanya memperhatikan dari jarak jauh. Tuhan ingin kita terlibat, ikut terlibat, dan mau terlibat di dalamnya. Seperti ketika Tuhan hendak menumbuhkan sebuah pohon, maka Tuhan mau keterlibatan dan usaha kita di dalam hal memupuki dan menyirami benih tersebut. Bapak-bapak PKB yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan malam ini membuat kita menyadari bahwa Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu yang luar biasa ke dalam hidup kita.
Jangan sampai kita tidak menyadarinya. Mari arahkan pandangan kita senantiasa kepada hal-hal yang dari Tuhan, dan untuk dapat mengenalinya. Betul bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru kepada kita, tetapi dibutuhkan juga kita yang baru untuk terlibat dan mengalaminya. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati bapak-bapak sekalian. Amin. Mari kita masuk saat teduh sejenak. Mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan menyanyikan Kitab Bakti 78 sambil kita mengumpulkan persembahan, baik melalui amplop yang akan dikirim ke gereja atau melalui transfer pada rekening gereja GBI Karis. Mari kita menyanyikan Kitab Bakti 78 bait ketiga dan keempat, Yesus Kristus sumber hidup. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya, bahagia dan sentosa dialami umatnya, sukacita dan sejahtera dalam Kristus selamanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Ucap syukur hai umatnya, dengan harta dan benda, bahkan hidup seutuhnya persembahkan padanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Mari kita menyerahkan persembahan ini dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan hanya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan malam ini. Ajarkan kami ya Tuhan untuk memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Malam ini kami telah mengumpulkan persembahan. Tuhan kiranya memberkati persembahan ini dan pengelola agar dapat dipergunakan untuk pelayanan. Bapa di surga, malam ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami persekutuan kaum Bapak. Kiranya Tuhan menilik, memberikan kesehatan, menguatkan, bahkan terus melindungi dan memberkati setiap kami. Saat ini kami merasakan bahwa dampak dari pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi begitu berat, membuat perubahan ekonomi yang menurun, dan banyak dari kami yang merasakan dampak ini. Bapa di surga, kuatkan kami dan tolonglah kami untuk menghadapi situasi ini, sehingga kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Bapa yang Maha Mulia, malam ini kami berdoa untuk Gereja Karis dengan segala dinamika dan pergumulannya. Kiranya Tuhan menguatkan kami semua dalam membangun pertumbuhan iman,
dan menjalani kehidupan bergereja dengan baik, serta menyediakan pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan bagi seluruh jemaat. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, dan saudara-saudara kami yang sedang dalam pemulihan, juga yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kiranya kami serahkan saudara-saudara kasih kami ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan melawat mereka yang sakit, memberkati para dokter, dan juga upaya penyembuhan yang dilakukan. Juga memberkati dan memberikan kekuatan kesehatan, juga kesabaran kepada seluruh keluarga yang merawatnya, sehingga kesembuhan akan menjadi bagian dari saudara-saudara kami. Bapa, sumber pertolongan kami, begitu banyak kesalahan dan dosa kami. Ampuni kami akan kesalahan dan dosa kami. Oleh karena itu, sempurnakan doa kami ini, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapak-bapak sekalian, sekarang mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, kini sampai selama-lamanya. Amin.